Hai Hai semuanya, semuanya, kita berdua habis nonton film Backrooms dan dan ini ini opini opini kami. kami. Oke, jadi Backroom ini kan udah rilis dari tanggal 10 kemarin ya. Iya, Cuman baru masuk di bioskop kota kita kita, di kota kita tuh baru kemarin. Jadi buru-buru deh kita langsung nontonin karena di hari Kamisnya kan. ya di hari Kamis karena ini adalah A24. Oh iya, yang ini juga salah satu judul yang buat aku mungkin agak mengejutkan sih pas mereka rilis judul, Mhm. wih Backrooms mau dibikin film panjang gitu. Mhm. Sebenarnya kamu tahu nggak Backrooms itu tentang apa? Nah, aku nggak tahu kalau nggak kamu yang kasih tahu sih Mhm. sebenarnya. Terus mungkin bagi sebagian banyak orang yang nggak tahu background ceritanya dan lain-lain kayak aku ya, Mhm. ini pasti bingung banget sebenarnya sampai di akhir film aja. eh, Kalian tuh bakal bingung dan kayaknya punya persepsi masing-masing. Nah, tapi sebelum jauh di situ, mungkin bisa diceritain kali sinopsisnya. Oke, jadi sinopsisnya ini maksudnya adaptasinya aku ceritain backgroundnya dulu ya. Kalau Backrooms itu sebenarnya backgroundnya itu dari sebuah creepypasta. Satu foto postingan di 4chan yang di post sama orang. Hmm. Terus kayak ngedeskripsikan kalau kita tuh kalau satu waktu tuh bisa aja masuk ke dalam backrooms. Nah, dan backrooms ini bentuknya gambarnya itu kayak ruangan yang warna kuning, wallpaper kuning, karpet yang lembab kayak Ya, gitu-gitu. kayak mustard gitu juga ya Mhm. warnanya. Nah ternyata dari situ jadi sebuah kultur internet gitu, cerita internet yang di mana-mana. Jadi orang-orang yang suka horor tuh biasanya bikin gamenya, bikin cerita film, cerita video series, web series. Salah satu yang terkenal itu yang dari Ken Pixel itu, Iya. YouTube. Hmm. Di YouTube dia bikin series tentang ini. Dan teman-teman kalau yang mau pengen nonton Backrooms itu bisa bisa aku sarankan lah nonton dulu seriesnya di YouTube. Yang bakal aku tampilin channelnya di sini. Dari nama youtubernya Ken Pixel gitu. Tapi sebenarnya Mhm. perlu nggak harus tahu itu duluan? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Soalnya Surprise aja sih kalau sebenarnya. mau nonton setelahnya juga nggak masalah gitu. Tapi Heeh. teman-teman kalau pengen lebih apa imersif gitu nontonnya, lebih kayak wah ini apa gitu, oh ini aku udah tahu ini atau apa gitu, itu lebih enak nonton seriesnya dulu. Oke, sinopsis. Sinopsisnya, kalau Backrooms ini bercerita tentang pemeran utamanya ini namanya Clark ya. Dia tuh seorang eh, dia tuh penjual mebel, penjual apa Furniture furnitur murah gitu, nah kayak furnitur. bekas gitu. Mm-mm. Lalu dia sebenarnya punya impian menjadi arsitek sebenarnya. Nah, dia tuh menemukan di dalam satu ruangannya itu di bawah tempat jualan dia jual furnitur itu ada kayak dinding yang ketika dimasukin tuh ternyata masuk ke backrooms. Jadi kayak ruangan yang warnanya kuning, terus di dalamnya dia kayak eh, aneh aja gitu. Maksudnya feeling di dalam ruangannya itu kayak misterius, dan dia tiap malam tuh jadi nge-explore bagian situ di backroomsnya. Sampai-sampai saatnya dia menghilang, dan ceritanya tuh lanjut ke dia juga punya si siapa non Mary as a Mary psikiater. itu ininya ya, psikiaternya, psikolognya lah istilahnya. Sampai akhirnya psikolognya juga nyari si Clark nih kemana gitu, dan akhirnya juga ikut masuk ke dalam situ. Di Nah, dalam backrooms itu ternyata ada misteri dan ada entity yang menyeramkan dan eh kayak mengancam nyawa juga sebenarnya ya, kayak gitu. Nah, kemarin kita pas nonton itu juga penontonnya lebih banyak anak-anak yang masih muda ya, iya Nun ya. padahal kan udah ditulis 17 tahun ke atas. Tapi aku Iya. juga sempat heran kok banyak bocil sih. Ternyata ini adaptasi ada gamenya juga. Mm-mm. Wajar kalau bocil-bocil mungkin pada tahu dan ngeh ya mungkin Backrooms ini. Dan juga ini kali ya, di Roblox tuh kalau nggak salah ada nama
mini game namanya Backrooms. Nah, aku belum explore Dan sampai terus situ sih. juga ini juga kan namanya internet culture kan. Nah juga itu mereka yang suka-suka creepypasta, yang suka horor-horor, itu mungkin kena ke segmen yang Iya. lebih muda ini ya, anak Iya, SMP, SMA gitu. Ya, Padahal ratingnya 17 kan. ratingnya 17 dan menurut aku beberapa adegan disturbing gitu kan. Iya, iya. But ya itu tadi sinopsisnya. Gimana perasaan Aku juga penasaran karena A24 karena aku tidak pernah kecewa sama A24. Oke. Jadi Backrooms membuat aku penasaran walaupun sampai di akhir bingung. Kita tuh sebenarnya bingung ini apa karena emang background story-nya tuh kita cuman tahu yang game itu, tapi sebenarnya untuk cerita seriesnya itu udah dibuat sama Ken itu kan. Oh, di situ kita baru ngeh gitu. Nah, selain itu kayak perputaran gerakan gambar dan kameramennya sih kayak Itu kan yang bikin serem kan, vibes-nya. serem dan kayak vibes-nya A24 sih ya aku ngerasa. Iya. Itu aku juga ya pokoknya kali ini kalau ngelihat ini universe Backrooms tuh memang sebenarnya kalau Iya. dari seriesnya tuh memang udah dijelasin dan stylenya tuh kayak gitu memang. Yang paling creepy banget nih, mungkin spoiler alert, tapi pas aku nggak bakal cerita, tapi itu merah-merah yang yang masuk ke ruangan merah. Itu menurut aku di situ terjadi yang kayak ngebuat aku kayak ngerasa Yang tegang. ada pohon Natalnya bukan sih? Iya, itu Oh, itu tegang. serem Itu sih. udah mulai tegang. Tapi kalau dibilang ini seram atau enggak, aku tuh enggak ada tutup mata sama sekali sih. Dan ini bukan seram hantu, tapi nyerang Serem-seremnya psikologi itu gitu. karena ruangannya yang Ya, kalau nggak sih, kalau kayak kalian apa sih namanya talasofobia. itu apa? Jadi itu fobia sama kedalaman lautan yang gelap. Oh, oke. Ya, kan di situ kan kita ada ngeliat juga tuh. Mungkin buat orang yang fobia itu juga kayak Sebutannya tuh kayak liminal space sih. Jadi tuh kayak kita ngelihat suatu ruangan yang luas banget. Kita tuh ngerasa terisolasi dan kayak wondering ada something nggak ya di sini gitu. Di setiap sudut gelap yang mungkin di ujung ruangan itu kayak kita Ngerasa. wondering kayak ada sesuatu gitu loh. Sama kayak feeling liminal space itu kayak kita di ruangan ini ya, maksudnya biasanya ruangannya itu kalau ruangan gede biasanya itu kan banyak orang, misalnya kita lagi di airport, di mall, tiba-tiba malam orang-orang Iya, udah iya. pada nggak ada, itu feeling liminal space yang ketika "Ih, kosong banget ya tapi luas gitu, itu kita yang bikin terisolasi dan itu horornya di situ ternyata. ya sebenarnya horornya lebih ke situ sih. After effect setelah nontonnya aku yang kayak agak lihat gelap dikit di ujung ruangan itu kayak creepy gitu. Plusnya dari film ini. Kalau aku sih sukanya ya karena aku nggak terlalu ngikutin urban legend Backrooms, tapi aku tahu dan aku ngerasa ternyata ada studio gede segede N24 tuh yang ngangkat cerita ini gitu, yang Iya, kayak iya, yang nggak ini expect ya. internet urban legend yang kayak random doang, kayak misalnya Slenderman atau Backrooms salah satunya itu diangkat jadi film panjang gitu. Dan produksinya nggak main-main, aku ngelihat propsnya itu bagus banget, settingnya kan. Aku nggak tahu itu banyak yang CGI atau enggak, tapi itu keren banget sih. Kalau aku pribadi suka settingan tahun 90-an-nya. Nah, Setuju. nggak tahu Backstreet mungkin menyeramkan, tapi I love yellow. Jadi serem sih ruangan itu, tapi aku suka warnanya cerah. Terus mau punya rumah Enggak dikasih sih, wallpaper enggak. gitu, Nah, jadi lampu enggak sih, enggak. neon gitu. Ih, Enggak sih, itu creepy sih. jadi creepy sih jadinya. bunyi lampu neon listrik yang berdengungnya itu aja tuh kayak Ya, udah aku creepy bilang, aku kan bilang soundtracknya, sound scoringnya kan oke banget gitu. Asli. Nah, ceritanya oke. Setelah dipahami lebih dalam menonton series dari Ken ya. Terus banyak teori-teori. Iya, yang banyak muncul teori. setelah itu. Sebenarnya Itu kalau in deep seru sih. search kita cari tuh, ada hubungannya juga kita as a manusia gitu. And then Mungkin feeling yang buat aku nggak suka tuh ketika abis nontonnya aja sih, kayak
loh gitu aja gitu, nggak ada penjelasan yang lebih jauh Nah, tentang itu sih. backrooms itu apa. Terus tiba-tiba wondering, bayangin si Mary itu sebenarnya masih hidup apa enggak sih, karena ada sosok Mary di ending ya, ini ada sosok Mary yang akhirnya tinggal di dalam backrooms tuh, tapi bentuk mukanya tuh kayak udah berubah gitu kan. Nah, itu sih yang kayaknya si Ken sendiri pengen orang-orang aja yang mempersepsikannya Iya. atau bikin Ini teori-teori. kan kalau kita obrolin sama kayak yang Clark bilang yang pas mereka ngumpul sama entities di dalam itu, yang di meja itu. Ya. Dia bilang somewhere ada orang yang bentuknya kayak gini di dunia nyata kita gitu, di luar gitu, masih hidup katanya. Tapi di sini dia udah jadi orang yang kayak gini gitu. Mungkin di real life masih ada, tapi di situ juga ada. Seru sih, aku pengen banget ngajak misalnya kamu yang udah nonton film ini, kayak kita diskusi yuk di kolom komentar tentang buat teori-teorinya. Buat yang udah nonton nih, kita butuh diskusi kalau dari VOV kalian tuh seperti apa gitu. Aku ada nonton di video sama baca itu kalau nggak salah, yang sosok wanita merah yang wajahnya yang agak kayak gini, rambutnya itu ternyata ini teori istrinya si Clark. Oh iya, aku ngerasa iya juga, soalnya yang pas itu dia nunjukin Kan itu istrinya kan rambutnya merah yang pas iya, tidur. terus dipotong rambutnya terus dikasih ke Mary gitu, jadi kayak I pas don't know, lagi ini teori roleplay itu kayak aja. serem sih. Creepy anjay. Nah, kalau minusnya Minusnya itu di akhir film, Oke. karena aku belum nonton seri-serisnya, kayak apa sih ini kok belum menjelaskan semuanya gitu. Nah, oke, minusnya udah. Rating deh, dari kamu rating. Kalau rating dari aku 7,5 deh. Oke, kemarin dia 7 guys. Kalau aku 7 karena juga. feeling seremnya tuh setelah nonton ternyata. Ya. Kalau aku pas keluar nonton tuh kayak 7 gitu. Tapi setelah nonton tuh kayak Setelah nonton dipahami, series, dicermati, terus kita ngerasa menyelam lebih dalam sampai kita nonton yang Dari uploadnya fanpixelnya. sih juga yang uploadnya tuh kan di 4chan pertama, username-nya Black August, dan itu juga nggak tahu orangnya siapa, tapi ada wawancaranya di YouTube, kita nonton kemarin juga sampai kita. Nah, after itunya sih yang bikin kita kepo sama filmnya. Jadi walaupun kita nggak dijelasin akhir film itu seperti apa, tapi ini buat kita curious ya, penasaran sama ternyata seru. gitu. Jadi ternyata seru mungkin. Nah, itu aja opini kita berdua soal film Backrooms. Nah, buat kalian yang udah nonton, please banget, please coba komen di kolom komentar, kita discuss bareng soal Backrooms ini. Aku pengen dengar teori-teori dari Aku pengen dengar teori-teori asbun kalian lah. Ini kan teori asbun kita nih tadi. Nah, kita butuh teori asbun dari kalian juga. Okay. Nah, segitu aja opini kita berdua soal film Backrooms. So, see you the next video.